Hello Kancing Buddy, my name is Aristarchus Panuturi Sianturi and with ID 2205082090 and I come from accounting class 4H and with the subject of Praktikum Perpajakan and the lecturer Mr. Rizky Saputra SA, MSI, CPA, CBP, CRA, CRP and I come from the Medan State Polytechnic campus. My goal in making this video is to explain the history of tax development in Indonesia today. So, welcome to us. Nah, halo semuanya. Pada video kita kali ini, kita akan membahas perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan negara dan sistemnya terus berkembang dari waktu ke waktu. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu pajak. Nah, pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah tanpa mendapatkan imbalan langsung. Pajak digunakan untuk membiayai program pembangunan seperti yaitu yang pertama, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, transportasi umum. Lalu yang kedua, sektor kesehatan seperti rumah sakit, BPJS, dan subsidi obat. Dan yang ketiga, pendidikan yaitu seperti sekolah gratis, beasiswa, dan gaji guru. Lalu yang terakhir, yang keempat, keamanan dan pertahanan negara seperti TNI, Polri, dan perlindungan hukum. Contoh nyata penggunaan pajak yang bisa kita lihat sehari-hari yaitu adalah pembangunan jalan tol Trans Jawa, program kartu prakerja, serta subsidi BBM. Nah, semua ini dibiayai dari pajak yang kita bayar. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sejarah pajak di Indonesia. Sebelum itu kita perlu mengetahui bahwa perjalanan pajak di Indonesia ini telah mengalami banyak perubahan, yaitu mulai dari era kolonial hingga era digital saat ini dan dengan hadirnya Cortex. Nah, sejarah pajak Indonesia yaitu ada terbagi tiga bagian. Yang pertama pada era kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1602 sampai 1942. Lalu yang kedua era pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Dan yang ketiga era kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1983. Nah, pada era kolonial Belanda ini yaitu di masa ini sistem perpajakan Indonesia masih sederhana dan lebih bersifat pemungutan oleh kerajaan atau pemerintah kolonial. Pajak yang diterapkan antara lain pajak tanah atau land rente oleh Gubernur Jenderal Herman William Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Yang kedua, pajak kontan oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811 sampai 1816. Dan yang ketiga, pajak usaha dan pajak barang pada masa kultur stelsel atau tanam paksa. Nah, kita masuk ke yang kedua yaitu era pendudukan Jepang. Dan pada sistem pajak pada era ini tetap berjalan tetapi lebih mengarah pada eksploitasi sumber daya yaitu untuk kepentingan perang. Lalu banyak pajak yang diberlakukan secara paksa kepada rakyat. Yang ketiga yaitu era kemerdekaan. Nah, di era ini pada saat setelah kemerdekaan Indonesia mengadaptasi sistem pajak dari Belanda. Dan pada tahun 1983 telah dilakukan reformasi pajak dengan sistem self-assessment yang berarti wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Yang selanjutnya kita masuk ke reformasi pajak di Indonesia yaitu pada tahun 1983 dan berlangsung sampai sekarang. Nah, sebelum reformasi 1983, sistem perpajakan di Indonesia masih menggunakan sistem official assessment, di mana petugas pajak menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, hal ini sering menyebabkan ketidaktransparan dan rawan penyimpangan. Nah, pada tahun 1983, Indonesia mengadopsi sistem self-assessment di mana wajib pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung dan membayar pajaknya sendiri. Pajak yang diperkenalkan dalam reformasi ini antara lain pajak PPh, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan pada individu atau badan usaha berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Pajak penambahan nilai atau PPN yang dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.
Lalu pajak bumi dan bangunan yaitu PBB dikenakan pada kepemilikan properti dan tanah. Nah, dengan adanya sistem baru ini, transparansi dalam perpajakan meningkat dan penerimaan pajak negara mulai mengalami pertumbuhan yang signifikan. Lalu yaitu di reformasi pajak 2000-an. Pada tahun 2008 yaitu terjadi perubahan UU PPH, PPN dan KUP atau ketentuan umum perpajakan. Yang kedua pada tahun 2016 tax amnesty atau pengampunan pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Yang terakhir kita masuk ke digitalisasi pajak pada tahun 2018 sampai sekarang, yaitu pada era teknologi ini. Nah, sebelum memasuki era digital, Direktorat Jenderal Pajak mulai memperkenalkan berbagai layanan elektronik untuk memudahkan wajib pajak. Nah, ada pun beberapa inovasi digital yang diterapkan, yaitu antara lain ESPT, yaitu sistem pelaporan pajak elektronik yang menggantikan metode manual. E-filing, yaitu wajib pajak yang dapat mengisi dan mengirimkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT secara online. Lalu e-billing, pembayaran pajak dapat dilakukan melalui bank atau sistem digital tanpa harus datang ke kantor pajak. Lalu yang terakhir e-faktur, yaitu faktur pajak elektronik yang digunakan untuk perusahaan, yang dimana yaitu untuk mencatat transaksi pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, penerapan sistem digital ini berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengurangi risiko kecurangan dan human error dalam antisipasi pajak. Lalu pada tahun 2021 pemerintah meluncurkan Cortex atau Cortex Administration System, yaitu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan. Nah, karena tadi kita menyinggung tentang Cortex, maka kita perlu mengetahui apa sih itu Cortex. Nah, Cortex adalah sistem perpajakan berbasis teknologi informasi yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, yang dimana itu untuk mengelola administrasi perpajakan secara lebih efisien. Nah, perlu kita ketahui bahwa seiring dengan perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan kepada kita sistem baru ini yang kita beri nama Cortex. Nah, sistem ini bertujuan juga menggantikan sistem yang lama yang telah lebih dari 20 tahun yang kita gunakan. Namun, kita perlu tahu juga tentang utama yang dihadapi sistem lama, yaitu yang pertama, kurangnya integrasi antar layanan pajak sehingga data seringkali tidak sinkron. Yang kedua, proses manual yang masih banyak digunakan yang menyebabkan keterlambatan dalam administrasi. Lalu yang terakhir, kurangnya transparansi dan pengawasan yang efektif sehingga masih banyak celah bagi wajib pajak untuk menghindari pajak. Nah, karena tadi kita masih memperkenalkan apa itu Cortex dan alasannya kenapa dibuat, maka kita juga perlu mengetahui tujuan dan manfaat Cortex ini dibuat. Nah, adapun itu tujuan dan manfaatnya, yang pertama, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, mempermudah administrasi perpajakan. Lalu yang ketiga, mengurangi celah kecurangan dan manipulasi. Lalu yang terakhir, integrasi dengan berbagai lembaga keuangan. Lalu adapun juga fitur utama dalam Cortex. Yang pertama, automasi pelaporan pajak, yang dimana wajib pajak bisa melaporkan pajak secara real time. Yang kedua, integrasi data pajak dan keuangan, yang dimana data wajib pajak langsung terhubung dengan sistem keuangan nasional. Lalu yang terakhir, analisis big data dan AI, sistem yang dimana mampu mendeteksi ketidaksesuaian dan data pajak secara otomatis. Nah, yang terakhir kita itu bisa tahu dampak Cortex bagi wajib pajak, yang dimana lebih mudah dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Lalu proses audit lebih cepat dan transparan. Yang terakhir, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.